Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore dimanapun Anda berada pemirsa. Berjumpa lagi dalam PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Saya Nabila Humaira yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan di YouTube, Instagram, dan juga Facebook fraksi PKS DPR RI. Nah, pada hari ini kita akan berbincang mengenai sebuah isu yang sedang hangat di masyarakat. Ini Permen nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi yang disahkan oleh Kemendikbudristek pada 3 November 2021 lalu. Nah, di kalangan masyarakat, pengesahan produk hukum tersebut kemudian menimbulkan berbagai reaksi yang beragam. Ada pro kontra, dukungan dan penolakan, dan juga menimbulkan diskusi yang berkembang dengan sengit. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita saksikan trailer PKS Legislative Corner hari ini. Kemendikbudristek mengesahkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS di lingkungan perguruan tinggi pada 3 November lalu. Aturan tersebut menuai berbagai pro kontra, bahkan penolakan, terutama dari kalangan ormas agama yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam, Ikatan Dai Indonesia, hingga PP Muhammadiyah. Pasalnya, tujuan pendidikan pun sudah jelas diatur dalam Konstitusi Pasal 31 ayat 3 untuk pembentukan iman, takwa, akhlak mulia, dan kecerdasan. Selain itu, peraturan seharusnya bersifat komprehensif, tidak menyisahkan sedikitlah pun untuk bisa dimanfaatkan. Namun, aturan ini seakan melegalisasi hubungan seks di luar pernikahan atau zina dan LGBT dengan alasan suka sama suka dan non-kekerasan yang jelas menyeleweng dari tujuan pendidikan itu sendiri. Data dari BKKBN menunjukkan bahwa 58% remaja putri Indonesia yang hamil di luar pernikahan memutuskan untuk aborsi. Dari data tersebut, dapat dinilai bahwa sudah sepantasnya lahirnya peraturan adalah untuk mencegah, bukan malah melegalkan suatu tindakan. Ingin tahu lebih dalam alasan fraksi PKS menolak Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021? Temukan jawabannya di PKS Legislative Corner. Jumat, 12 November 2021 pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama pembicara Abdul Fikri Fakih, anggota Komisi 10 DPR RI FPKS, dengan host Nabila Humaira, Associate FPKS DPR RI. Dan Anda dapat menyaksikannya dalam live on Instagram fraksi PKS DPR RI, Facebook FPKS DPR RI, serta YouTube PKS TV DPR RI. Nah, baik pemirsa, tadi baru saja kita menyaksikan trailer untuk episode PKS Legislative Corner hari ini bertajuk Cabut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang akan menemani perbincangan pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, anggota DPR RI, Komisi 10 Fraksi PKS. Nah, Pak Fikri ini lahir di Tegal, tanggal 17 Juli 1963, dan beliau mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Bagi pemirsa yang ingin mengikuti kegiatan Pak Fikri, bisa memfollow akun media sosial beliau dan juga mengeceknya di website Fraksi PKS. Nah, baik, kini Pak Fikri sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Fikri, bagaimana kabarnya Pak pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Nabila, alhamdulillah sehat. Pada sehat semua ya Mbak Nabila ya. Alhamdulillah, kita juga di studio sehat-sehat Pak pagi ini. Alhamdulillah, saya di Semarang. Baik, nah Pak Fikri, sepertinya para pemirsa ini sudah cukup antusias nih menunggu pembahasan kita pagi hari ini. Mungkin kita bisa langsung mulai ya Pak ya dengan pertanyaan pertama. Iya, monggo. Baik.
Nah, Pak, ini pertama kita akan masuk dulu nih untuk membahas latar belakang dari penolakan Permendikbud 30 2021 ini. Nah, mungkin Pak Fikri bisa menceritakan nih kepada kita bagaimana sih dinamika pembahasan dan juga perdebatan yang saat ini terjadi di Komisi 10 tentang Permendikbud 30 2021 ini. Ya, Permendikbud 30 2021 itu adalah permen yang keluar ketika DPR lagi masa reses. Kita penutupan masa sidang itu tanggal 7 Oktober dan pembukaan masa sidang kembali tanggal 1 November. Sehingga kita tahu ramainya itu di luar. Jadi kalau ditanya apakah ini sudah dibicarakan di Komisi 10, tentu belum. Atau dinamika apa yang terjadi dan seterusnya, maka kalau boleh saya berbicara, ini sesungguhnya adalah karena materinya itu sedang dibahas di BALEK, ya, jadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang dulu penghapusan kekerasan seksual, ya. Kemudian tahun 2019 tidak ada perkembangan, ya. Ini ada inisiator yang masuk ke DPR dan bisa masuk ke Komisi 8, kemudian akhirnya berakhir periode masa lalu dan tidak ada ujungnya. Akhirnya mentok diskusinya tidak selesai. Begitulah nasib ketika undang-undang tidak tidak melindungi atau tidak memberikan spektrum yang luas menjangkau semua masyarakat. Maka kemudian ada resistensi. Nah, itu yang lama begitu, kemudian sekarang masuk lagi tetapi tidak lewat komisi, tapi lewat badan legislasi. Nah, ketika lewat badan legislasi, maka sekarang sudah ada progres, yaitu ada tentu undang-undang dibuat menyatukan, ya, mencari titik temu. Kalau satunya ke kanan, satunya ke kiri, maka tentu kita mencari jalan tengah. Sebut saja misalnya nafas dari undang-undang tindak pidana kekerasan yang sekarang sedang dibahas, seksual, itu adalah bahwa mengakomodasi sebut saja misalnya ratifikasi konvensi tentang kesamaan hak wanita dan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan itu. Tetapi memang di situ ada catatan untuk kemudian ketika dilaksanakan di Indonesia tentu selalu harus melihat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian juga peraturan perundangan yang ada. Kalau sekarang ini nanti ini masuk ke permen pun saya kira seperti itu. Tetapi ini belum selesai. Di BALEK belum selesai, perdebatan masih terjadi. Nah, tiba-tiba muncul Permendikbud 30 2021 ini tentang pencegahan tindak kekerasan seksual ini. Nah, maksudnya mungkin baik karena konsiderannya adalah bahwa naiknya kasus-kasus kekerasan seksual di kampus, dan belakangan ada disebut, tadi malam saya diskusi juga di salah satu TV swasta bahwa di universitas negeri baru saja ada kekerasan seksual yang mungkin kemudian istilahnya kejahatan seksual dan seterusnya, dan itu katanya fenomena gunung es. Saya kira ini harus kita terima sebagai fakta, data yang kita harus olah. Karena ada keprihatinan lain. Ada keprihatinan lain yang sekarang harus juga jadi perhatian. Jadi Permendikbud 30 2021 itu bagus. Sampai kepada teknis bagaimana cara penanganannya dan seterusnya. Tetapi secara tidak sadar ada pasal, sebut saja pasal 5,
Ayat 1, ayat 2. Ayat 2 itu yang A sampai U, itu yang kemudian pro kontra karena ada frasa yang ini memberikan peluang kepada, kalau diskusi di Balek itu adalah ideologi kebebasan. Jadi seks itu kalau menurut teori Barat adalah penegakan hak asasi manusia, dan asasnya adalah kerelaan. Jadi kalau suka sama suka, maka tidak ada masalah. Etikanya adalah suka sama suka. Kalau kemudian tidak suka sama suka, maka kemudian ada hukum, dihukum dan seterusnya. Itulah yang kemudian ketika muncul, jadi tidak serta-merta, memang seolah-olah hanya frasa di pasal 5 itu yang memegang, meraba dan seterusnya organ tubuh perempuan yang kemudian tanpa persetujuan korban. Jadi ada beberapa frasa tanpa persetujuan korban, itulah yang dicermati. Sungguh pun ada pendapat memang, contoh misalnya ketika kalau ini frasa ini dihilangkan, maka kalau ada misalnya seorang dosen kemudian di tengah jalan menjumpai mahasiswanya kecelakaan, kemudian dosen ini ternyata adalah dokter misalnya, lantas ini kan dia harus merawat, harus menolong, dan akhirnya membuka membuka pakaian si korban dan seterusnya untuk menolongnya. Kalau kemudian frasa ini dihilangkan, maka dikhawatirkan kemudian dosen ini tidak akan melakukan pertolongan. Saya kira ini bukan tidak bisa dikaitkan, ya, tidak bisa dikaitkan antara kasus contoh seperti ini dengan kekerasan seksual, sehingga saya kira itu kan dalam rangka menolong dan seterusnya, jadi tidak ada aspek seksualitas. Saya kira ini kan babnya adalah tindak kekerasan seksual, sehingga kalau kemudian itu di rumah sakit atau orang ini kan saya kira banyak ya yang ini tidak ada kaitan dengan seksual. Jadi ini sekali lagi, karena itulah maka Permendikbud ini harus mendengarkan semua pihak. Jadi kalau kemudian masih multitafsir, maka harus mendengar lebih dalam lagi, dan tidak ada salahnya kalau kemudian merevisi meskipun sebagian dan seterusnya. Tetapi kalau secara filosofis memang ini mengandung hal-hal yang kemudian mengakibatkan, tadi saya katakan bahwa ada kekhawatiran tingginya atau naiknya angka kekerasan seksual di kampus misalnya, juga harus memperhatikan bahwa sekarang ini ada komunitas, ada pemerhati yang memperhatikan dekadensi moral. Sebut saja kalau dekadensi moral salah satunya atau yang paling membahayakan adalah masalah perilaku seksual, bahwa kalau kekerasan seksual sampai 17%, ini 33% remaja kita sudah mengenal, bahkan sudah melakukan hubungan seksual. Nah itu ada yang suka sama suka, ada yang dengan kekerasan. Jadi tidak semuanya dengan kekerasan. Oleh karenanya inilah yang dikhawatirkan, inilah yang kemudian poin yang harus diambil, dicarikan jalan keluar supaya pelecehan seksual, baik itu dengan kekerasan atau tidak dengan kekerasan, dengan persetujuan atau tidak dengan persetujuan, semuanya harus diberantas, harus dihapus, karena itu menyangkut tentang dekadensi moral. Karena Indonesia tentu berarti mengacu ke Undang-Undang Dasar pasal 31 dan kemudian juga Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, atau kalau perguruan tinggi Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, yang mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan itu adalah di samping mencerdaskan
anak didik, tetapi juga tujuan utamanya adalah membuat mereka supaya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan seterusnya. Nah, ini nanti akan hilang ketika ini tidak didengar, bahwa kekhawatiran itu akan tidak didengar. Jadi kita memberantas sebagian parsial, sementara kemudian budaya lain yang itu bukan budaya Indonesia dan keluar dari konstitusi kita akan masuk, dan itu mengancam generasi mendatang. Begitu Mbak Nabila. Baik, Pak Fikri tadi ini ya sudah menjelaskan cukup banyak gitu ya terkait apa sih masalah dari Permendikbud ini gitu. Nah, Pak tadi menarik nih, Bapak tadi menyebut tentang adanya dekadensi moral ya yang terjadi di mungkin generasi muda di Indonesia gitu. Nah, ini menarik juga nih Pak, karena salah satu kritik yang dilontarkan oleh politisi PKS itu adalah tentang ketiadaan atau nihilnya semangat konstitusi, Pancasila, moral, kesusilaan, dan juga agama dalam Permendikbud 30 2021 ini. Nah, menurut Pak Fikri ini, mengapa sih hal-hal tersebut yang bisa kita katakan krusial ya Pak, ini bisa luput nih dari substansi Permen ini? Jadi begini, saya semalam juga ketika di panel dengan beberapa narasumber dari perguruan tinggi, juga dari partai lain juga, itu mengingatkan Kemendikbudristek ini beberapa kali, tidak hanya sekali sekarang ini, ketika memunculkan program, ketika memunculkan regulasi, tapi minim partisipasi publik. Nah, ketika minim partisipasi publik, maka nanti rentan ada resistensi. Dan kita atau pengambil kebijakan atau regulasi yang baik itu ya regulasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya dan tidak merugikan atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum itu ya agama, adat istiadat, norma yang ada di sekitar kita, kearifan lokal dan seterusnya dan seterusnya. Sungguh pun sangat kecil komunitasnya misalnya, tapi harus didengar supaya nanti ada diakomodasi dalam peraturan perundangan itu. Sungguh pun kalau memang mungkin sangat kecil bisa saja pengecualian, tetapi kalau bisa mungkin juga supaya bisa dinormakan menjadi norma yang sama. Sekali lagi itu jadi salah satunya contoh misalnya kemarin PJP, Peta Jalan Pendidikan misalnya, itu juga ada satu mengkritisi, pertama tidak ada kata iman dan takwa, dan akhirnya diakomodasi. Akhirnya kata iman dan takwa menjadi salah satu di antara profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah iman dan takwa. Sebelumnya tidak ada. Jadi bisa dilihat tayangan demi tayangan dari Mas Menteri itu. Jadi tentang ide peta jalan pendidikan itu. Kemudian ternyata masih ada kata yang sama sekali nggak disebut. Nah, ini yang kemudian akhirnya belum ada solusinya, yaitu kata agama. Jadi kata agama itu tidak ada di dalam peta jalan pendidikan. Nah, oleh karenanya lantas ketika diskusi ini tidak berujung, akhirnya peta jalan ini diberhentikan, dan nanti kita akan mendengarkan nanti paparan utuhnya sambil Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek mau menyampaikan draft undang-undang tentang revisi Undang-Undang 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi nanti kita akan mencermati lagi. Sekali lagi, kenapa seperti itu? Kenapa kemudian ada resistensi? Karena partisipasi publik yang minim. Nah, saya kira itu tidak hanya itu ya, sebelumnya ini kata atau frasa yang hilang atau yang itu sensitif dan tidak dimunculkan sebagai representasi dari konstitusi dan budaya bangsa dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian ada lagi contoh misalnya program organisasi penggerak misalnya, akhirnya ada organisasi yang sama sekali nggak mau menerima. Sungguh pun sekarang mungkin sudah setelah ada sosialisasi, sudah ada pendekatan,
Jadi kuncinya adalah komunikasi, kuncinya adalah dialog dan partisipasi publik yang semakin besar semakin bagus. Kita tentu tidak akan bisa mengakomodasi semuanya, tetapi kita bisa mencari jalan keluar bagaimana ketika ada disparitas atau ada dianggap gap atau kesenjangan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Tentu peraturan yang baik adalah mencari equilibrium atau jalan tengah atau jalan keseimbangan supaya tidak menafikan seluruhnya, tetapi juga tidak mesti mengakomodasi seluruhnya karena untuk kepentingan publik. Begitu Mbak Nabila. Ya, berarti memang harus ini Mas ya, harus akomodatif gitu, meskipun memang banyak pihak yang harus diakomodasi, tapi setidaknya harus ada representasi dari berbagai kelompok, berbagai kepentingan yang ada gitu ya Pak ya. Ya baik, nah Pak, ini ada juga nih di berita akhir-akhir ini kalau nanti rencananya Komisi 10 ini akan memanggil Pak Nadiem Makarim terkait Permendikbudristek nomor 30 2021 ini. Nah nanti sebenarnya hal apa aja sih Pak yang akan dibicarakan dalam agenda pemanggilan tersebut dan output apa yang diharapkan dari Komisi 10 ataupun dari PKS terkait agenda tersebut? Ya, kita sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 10 juga. Dan sebetulnya sepakat ya, memang belum belum ketemu waktunya saja karena kita dikejar karena masa sidang akhir tahun 2021 ini sangat sedikit harinya, mungkin tidak 30 hari ya, 22 hari karena pertengahan Desember kita harus sudah mengakhiri masa sidang. Saya kira banyak hal yang harus memang diselesaikan, tetapi ini juga ada problematika baru. Jadi maksud saya tugas utama DPR itu kan legislasi, budgeting dan pengawasan. Sekarang ini berarti karena permen itu kan bukan tugas DPR ya, karena ini sepenuhnya peraturan menteri. Jadi kalau ada yang tanya, ini apa nggak didialogkan di DPR? Tidak didialogkan di DPR. Apalagi kemudian tidak ada amanat dari undang-undang di atasnya, sehingga memang tidak salah, menteri tidak mendiskusikan dengan DPR itu tidak salah. Tetapi kalau menteri mau memanfaatkan forum DPR ini lebih sederhana daripada partisipasi publik, dia harus muter-muter seluruh Indonesia, ini kan susah. Sehingga kalau kepengen sederhana ya datanglah ke DPR, kemudian sounding, kemudian menyampaikan. Saya akan menyampaikan peraturan tentang ini karena sebabnya, latar belakangnya atau reasoningnya adalah begini. Kalau ada pandangan lain, maka kemudian langsung bisa diantisipasi. Tapi kalau kemudian tiba-tiba di launching, ditetapkan seperti sekarang ini, ya memang resikonya harus ada segera kita komunikasi. Jadi ini fungsi pengawasan. Dan karena belum ketemu waktu, dan kita baru ketemu waktu tanggal 24, itu baru mengakomodasi pihak-pihak atau ormas-ormas yang mau menyampaikan keberatan tentang Permendikbud 30/2021 ini. Jadi 24 November. Sekali lagi karena ada banyak kegiatan dan ini udah 2 undang-undang ini juga tidak selesai-selesai dan harus juga digesa selesai karena juga ada problematika yang mendesak. Undang-undang SKN, Sistem Keolahragaan Nasional, kita sudah di-ban oleh WADA, kita harus menyelenggarakan multi-event, kemudian kita harus menjadi tuan rumah di Mandalika dan seterusnya, sementara undang-undangnya masih seperti dulu dan banyak hal yang masih menjadi problematika. Satunya adalah tentang profesi psikologi. Jadi profesi lain itu ada undang-undangnya. Profesi kedokteran, profesi guru dan dosen dan seterusnya itu ada undang-undangnya. Profesi insinyur, arsitek dan seterusnya semua ada undang-undangnya. Tapi profesi psikologi itu tidak ada undang-undangnya, sehingga ini juga digesa untuk supaya jadi di samping DPR selalu dikritik produktivitasnya rendah karena fungsi legislasi ini sangat sedikit. Jadi sampai pertengahan
periode masih sangat sedikit, jadi banyak pihak. Nah, oleh karenanya nanti akan akan diagendakan, mudah-mudahan setelah tanggal 24 kita mendengarkan masukan-masukan dari pihak-pihak yang keberatan. Kemudian nanti dalam waktu dekat setelah itu kita bisa mengagendakan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek untuk bisa mendialogkan. Banyak sudah saya kira tanggapan dari komisi, pimpinan komisi maupun anggota Komisi 10, tapi masih melalui media, bukan di forum resmi di DPR berupa raker atau RDP, raker dengan menteri atau RDP dengan eselon 1 yang lebih teknis. Jadi nanti kita juga akan meminta penjelasan latar belakangnya, kemudian bagaimana dengan pandangan-pandangan itu tadi yang tidak setuju, termasuk akhirnya fraksi PKS juga nanti akan menyampaikan diskusinya. Saya kira tempat itu ya. Kemudian termasuk juga karena sebelumnya itu ada Permendikbud nomor 82 2015. Ini tentangnya juga sama, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tindak kekerasan ini termasuk sebetulnya adalah kekerasan seksual. Cuman memang ini konon katanya tidak spesifik, sehingga yang spesifik adalah di perguruan tinggi itu Permendikbud 30 itu. Jadi Permendikbud 30 itu spesifik hanya di perguruan tinggi. Kalau yang umum yang ada di Permen 82 2015. Tapi kenapa seperti itu? Apakah tidak efektif Permen 82 2015 atau seperti apa? Jadi ini yang harus kita gali. Jadi kenapa kemudian kan ada undang-undangnya sedang dibahas. Kenapa kemudian muncul permen yang seperti itu yang kontroversi meskipun hanya satu pasal, tetapi nampaknya banyak hal yang tidak hanya teknis atau teknokratik penulisan di pasal-pasal itu atau frasa-frasa tertentu itu, tetapi secara filosofis kayaknya perlu kita menggali, karena sebuah regulasi itu mesti punya landasan filosofis yang kuat, landasan yuridis yang kuat, dan landasan sosiologis yang kuat. Begitu Mbak Nabila. Ya, jadi ada ini banyak output yang nantinya diharapkan dari agenda 24 November nanti ya Nanti mungkin kita akan menunggu nih nanti hasil dari pemanggilan ini nanti ya. Itu masih dengan yang kontra ya, yang banyak mau memberikan masukan. Jadi itu, tapi belum dengan menteri. Baik. Oke, baik. Nah Pak, tadi menarik nih Pak, tadi Pak Fikri bicara tentang ada ini nih beberapa mungkin kita bisa katakan miskomunikasi kali ya Pak, bahasa mudahnya gitu, antara Komisi 10 di DPR dengan Kemendikbud sebagai mitra kerjanya Komisi 10 nih Pak. Nah mungkin menurut Pak Fikri nih bagaimana sih Pak relasi dan komunikasi gitu antara Komisi 10 dengan khususnya mungkin Kemendikbud Ristek ya gitu, karena mungkin di sini terjadi banyak misalnya apakah tadi kayak miskomunikasi atau misalnya kayak mengeluarkan permen yang bisa dikatakan tadi tidak ada landasan hukumnya gitu ya Pak. Tapi mungkin nih Pak, karena ini pertanyaan ini cukup menarik nih Pak, mungkin kita akan menjawabnya setelah jeda pariwara berikut ya Pak ya. Oke, siap. Baik. Kemendikbudristek mengesahkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS di lingkungan perguruan tinggi pada 3 November lalu. Aturan tersebut menuai berbagai pro kontra, bahkan penolakan, terutama dari kalangan ormas agama yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam, Ikatan Dai Indonesia, hingga PP Muhammadiyah. Pasalnya, tujuan pendidikan pun sudah jelas diatur dalam Konstitusi Pasal 31 Ayat 3 untuk pembentukan iman, takwa, akhlak mulia, dan kecerdasan. Selain itu, peraturan seharusnya bersifat komprehensif, tidak menyisahkan sedikitlah pun untuk bisa dimanfaatkan. Namun,
Aturan ini seakan melegalisasi hubungan seks di luar pernikahan atau zina dan LGBT dengan alasan suka sama suka dan non-kekerasan yang jelas menyeleweng dari tujuan pendidikan itu sendiri. Data dari BKKBN menunjukkan bahwa 58% remaja putri Indonesia yang hamil di luar pernikahan memutuskan untuk aborsi. Dari data tersebut, dapat dinilai bahwa sudah sepantasnya lahirnya peraturan adalah untuk mencegah, bukan malah melegalkan suatu tindakan. Ingin tahu lebih dalam alasan fraksi PKS menolak Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021? Temukan jawabannya di PKS Legislative Corner. Jumat, 12 November 2021, pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama pembicara Abdul Fikri Fakih, anggota Komisi 10 DPR RI FPKS, dengan host Nabila Humaira, Associate FPKS DPR RI. Dan Anda dapat menyaksikannya dalam live on Instagram fraksi PKS DPR RI, Facebook FPKS DPR RI, serta YouTube PKS TV DPR RI. Baik, selamat siang pemirsa. Kembali lagi dalam PKS Legislative Corner edisi cabut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah, tadi untuk kembali merefresh lagi ya terkait pertanyaan tadi, mungkin Pak Fikri bisa nih Pak menceritakan kepada kita bagaimana sih hubungan antara Komisi 10 dengan Kemendikbudristek selaku mitra kerja Komisi 10 ini, mengingat cukup banyak terjadi miskomunikasi sudah terjadi saat ini Pak. Iya, relasi itu tidak baik, tidak hanya dengan Komisi 10 ya. Jadi kalau Komisi 10 itu kita baik-baik saja, seperti nggak ada masalah. Jadi kita ini hanya terkaget-kaget aja, terkaget-kaget karena kebijakan-kebijakan di luar forum Komisi 10, di luar pembicaraan, bahkan waktunya waktu reses ya, di waktu reses, waktu ketika kita tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi ini apa namanya, miskomunikasi atau tidak? Kalau mendengar dari banyak masukan, termasuk salah satu semalam itu yang saya dipanel dengan beberapa praktis pendidikan atau guru besar dan seterusnya, minimnya partisipasi publik, bahkan ini kalau miskomunikasinya juga dengan masyarakat. Jadi kalau orang Kemendikbud menyebutnya nanti kita akan sosialisasikan. Sosialisasi itu kan kalau secara substansi tidak ada masalah. Tapi kalau secara substansi ada resistensi, ada penolakan, mestinya direvisi dulu, baru kemudian disosialisasi. Jadi ini sudah jadi dulu, baru kemudian ini hanya karena masalah miskomunikasi, hanya karena belum sosialisasi. Bukan begitu saya kira. Sosialisasi itu ketika kita sudah ada kesepakatan. Jadi saya melihat memang harus sudah diingatkan ya oleh pimpinan komisi juga, tidak hanya saya, kebetulan karena saya dari fraksi PKS yang kemudian sekarang ini menolak. Jadi dalam banyak hal ya, dalam banyak kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memang istilah mungkin tidak sopannya selalu gaduh gitu, bikin gaduh. Ada hal yang satu sisi kita apresiasi sebetulnya. Seperti sekarang ini sesungguhnya kalau memang ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada merasa bahwa ini darurat dan seterusnya, saya kira ini bagus. Tetapi bagaimana cara membuat regulasi, kemudian mengatasi, itu juga harus kemudian dikelola dengan baik. Ini yang nampaknya tidak dikelola dengan baik. Bahkan peraturan muncul satu bentuk peraturannya. Ada misalnya UN ya, UN itu hilang. Kemudian sekarang ini pandemi, maka kemudian ujian hilang dengan PJJ dan sebagainya. Pembelajaran jarak jauh itu kan ada syaratnya. Nah sekarang tiba-tiba
Ya, Tidak ada syarat karena pandemi. Itu kan harus ada bentuk regulasi yang memadai. Tetapi itu keluar dengan surat edaran saja misalnya. Surat edaran itu di dalam tata urutan perundangan itu sangat lemah. Bagaimana nanti ijazahnya anak-anak yang lulus di saat pandemi karena mengacu ke surat edaran saja. Ini seperti itu. Kemudian ini sekarang ini Permendikbud keluar, padahal undang-undang sudah digodok. Kenapa enggak kemudian merefer ke undang-undang saja? Undang-undangnya kalau balik sudah membahas, ini kan nanti ya tidak terlalu lama tentu, berarti sama kan. Kalau kemudian buru-buru seperti ini, kemudian malah memunculkan kontroversi yang tidak perlu dan seterusnya, ini saya kira akan tidak produktif kalau seperti ini. Kapan melakukan perbaikan kalau kemudian komunikasinya tidak baik. Jadi ini yang kadang-kadang yang mengkritik malah kemudian disampaikan ini bikin ribut saja. Yang bikin ribut itu adalah karena tidak dikomunikasikan, nggak dikomunikasikan dengan baik. Ketika muncul kemudian ada elemen yang menolak, lantas kemudian elemen yang menolak itu yang disalahkan. Saya kira tidak demikian. Atau sebaliknya sekarang menggalang dukungan untuk bagaimana caranya mengegolkan. Saya kira tidak demikian. Diskusi dan dialog yang baik itulah yang kemudian nanti akan ada solusi. Saya kira begitu. Jadi bentuk komunikasi yang baik seperti apalah itu yang satu dengan Komisi 10 atau dengan DPR RI, kemudian yang kedua dengan stakeholder pendidikan. Kalau saya sebagai anggota Komisi 10 atau wakil ketua Komisi 10 sih saya kira kalau memang dengan masyarakat atau dengan pemangku kepentingan pendidikan tidak ada masalah, ya sudah, saya kira tidak ada masalah. Ini masalahnya adalah Kemendikbud, Ristek, atau peraturannya itu mendapatkan resistensi penolakan dari kalangan, bahkan kalangan yang besar. Nah, ini yang saya kira tidak perlu terjadi, dan itulah maka kenapa nggak memanfaatkan Komisi 10 untuk banyak berdialog, karena itu kan perwakilan dari semua daerah dan bahkan semua partai ada di situ, dan kita tidak boleh alergi dengan yang kontra ya. Yang kontra itu kan mempertajam atau memberikan regulasi ini menjadi semakin bijaksana, menjadi semakin mengakomodasi semakin semuanya. Komprehensif ya Pak ya. Begitu Mbak Nabila. Ya baik Pak. Jadi ini ya mungkin bisa kurang memaksimalkan peran Komisi 10 ya Pak ya tadi sebagai perwakilan seluruh kelompok yang ada di masyarakat ya Pak. Nah Pak, kemudian kita akan masuk nih Pak, akan mengeksplor lebih jauh nih tentang penolakan Permendikbud 30 2021 ini. Nah hal yang disorot utamanya oleh ormas-ormas Islam ini ya, seperti yang tergabung di MOI, kemudian IKADI, kemudian ada PP Muhammadiyah, termasuk juga salah satunya partai itu adalah partai PKS ya. Itu adalah tentang tadi ya yang Bapak sebutkan, frasa tanpa persetujuan korban yang dilihat sebagai sesuatu yang rentan multitafsir tadi seperti kata Pak Fikri ya. Nah, mengapa sih frasa ini menjadi krusial begitu Pak? Dan menurut Pak Fikri atau misalnya menurut standingnya PKS ini, idealnya bagaimana sih kalimat ini mungkin bisa diparafrase gitu untuk pada akhirnya kita tetap menghasilkan sebuah produk hukum yang komprehensif, produk hukum yang tetap berpihak pada korban, yang tetap melindungi begitu Pak? Kalau permen ini tidak mau dicabut, maka jalan keluar sementara itu menghapus frasa tanpa persetujuan korban. Jadi kalau kemudian contohnya tadi ada mahasiswa yang kemudian ditolong oleh dokter yang kebetulan dosen dan seterusnya, saya kira itu tidak relevan. Menurut saya ini jalan keluar yang mungkin tidak ideal, tetapi dan itu akan tetap saja membawa tetap PR ya, untuk supaya nanti diskusinya lebih bagus lagi, idealnya seperti apa. Tetapi kalau mau fair atau ideal, ya itu dicabut sama sekali. Kenapa? Karena kekhawatiran yang kontra itu adalah bahwa ini
menyelesaikan satu masalah, tetapi memunculkan problematika yang lebih besar, yaitu masalah generasi ke depan dan budaya yang sudah dirusak dengan sebuah ideologi. Makanya diskusinya bukan hanya teknokratik, frasa itu harus ada atau hilang, tidak. Tetapi bagaimana mengakomodasi semuanya sehingga bukan 17% kekerasan seksual yang muncul menjadi kekhawatiran, tetapi 33% kekhawatiran masyarakat yang tentang dekadensi moral, termasuk seksualitas yang itu tadi 33% remaja kita kemudian sudah berhubungan seks misalnya. Ini kan lebih parah lagi, jadi dari segi persentase juga lebih besar, dari segi dampaknya juga lebih besar, karena tadi bisa ya memunculkan tindak pidana lain, apakah itu aborsi atau apa kekerasan dan seterusnya. Jadi ini lebih besar, karena untuk yang lebih besar sebaiknya dicabut. Tetapi kalau kemudian dianggap bahwa ini darurat, harus ada payung hukum dan sebagainya, ya berarti frasa itu harus dihilangkan, dan ayat 3 yang mengakomodasi tentang frasa tanpa persetujuan korban itu ya dihapus juga. Jadi itu jalan keluar singkat, artinya emergency exit. Tetapi ini tidak ideal. Yang ideal dialogkan sampai memunculkan kebijakan atau peraturan yang mengakomodasi semuanya. Maksudnya menyelesaikan semua. Jadi baik itu yang suka sama suka atau yang dengan kekerasan, asal pelecehan seksual, atau yang keluar yang bertentangan dengan norma agama, ketimuran, dan undang-undang serta undang-undang dasar kita itu terakomodasi. Jadi kalau ideal seperti itu. Jadi nanti kalau mau lebih kuat lagi, tapi mungkin nanti kalau dianggap terlalu lama, lebih kuat lagi menunggu undang-undang itu tadi, tindak pidana kekerasan seksual itu jadi. Begitu Mbak Nabi. Jadi kalau kita bicara ideal tuh memang sejatinya makan waktu yang lama ya Pak ya. Tapi tadi ada opsi terkait emergency exit tadi yang tadi Pak Fikri sebutkan. Nah Pak, mungkin kita sedikit bergeser nih ke concern lain terkait permen ini. Ini kan salah satunya adalah concern atau perhatian nih tentang beban birokrasi dan juga fungsional kampus dalam hal pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, kalau misalnya fraksi PKS sendiri nih Pak, secara idealnya bagaimana sih pandangan fraksi PKS ini terkait seharusnya pembagian, pendelegasian, dan juga tanggung jawab tupoksi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini di perguruan tinggi itu antara stakeholder pemerintah, perguruan tinggi, dan juga masyarakat kampus itu seharusnya pembagian dan pendelegasian itu seperti apa Pak? Kalau melihat, tapi ini umum ya, ini makanya kok menjadi spesifik kekerasan seksual dan hanya di kampus. Kalau secara umum itu di Permen 82 2015 itu sudah ada pembentukan tim dan sebagainya, bahkan ya sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, maka pendidikan itu kan urusan wajib yang secara konkuren kewenangannya dibagi, yaitu perguruan tinggi di pusat, kemudian SMA SMK di provinsi dan pendidikan khusus dan layanan khusus, kemudian SMP, SD, TK, dan PAUD itu di kabupaten kota. Ini sesungguhnya sudah ada di Permen 82 2015. Dan itu juga masuk di dalamnya tim-tim atau gugus tugas atau apalah yang disebut itu nanti. Dan ini lebih luas. Jadi serta didik, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, komite sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah, dan seterusnya itu terlibat semua. Nah ini kalau kemudian malah eksklusif sekarang ini, Permen 30 2021 ini
eksklusif hanya tidak melibatkan masyarakat dan sebagainya, ini nanti saya kira akan berbahaya. Jadi pendidikan ini kan bagian dari masyarakat juga, maka mestinya melibatkan semua. Jadi tidak hanya diserahkan kepada itu tadi nanti membebani dan bahkan nanti malah kisruh dan seterusnya. Sekali lagi mungkin ini sudah teknis ya. Jadi tim atau satgas atau apalah namanya itu mungkin sudah teknis. Tetapi kalau merefer ke permen sebelumnya yang dianggap ini katanya itu kan untuk dikdasmen. Padahal kalau kalimatnya itu menyeluruh semuanya dan ada di dalamnya itu kan untuk pembulian. Tidak hanya pembulian saja, tetapi ada kekerasan seksual, ada pemerkosaan, pencabulan dan sebagainya. Itu masuk di dalamnya. Artinya lebih luas dan tidak kontroversi. Pencabulan, kekerasan seksual dan seterusnya itu juga tidak ada, kecuali tanpa dengan persetujuan korban itu tidak ada. Frasa itu juga tidak ada di Permendikbud 82 2015. Oleh karenanya kenapa ini muncul seperti itu? Jangan-jangan kan akhirnya kecurigaan orang bahwa ada ideologi barat, ada ideologi liberal yang kemudian bonceng di sekarang ini, di permen ini. Jadi undang-undangnya sedang berjalan, kemudian ini menunggu undang-undang lama masuk saja ke Permendikbud 30. Jadi ini wajar kalau ada dugaan-dugaan seperti itu. Oleh karenanya saya kira sekali lagi perlu dialog. Saya kira itu. Baik, jadi memang yang paling penting itu dialog ya Pak ya, yang supaya kita bisa mengakomodasi seluruh kepentingan, seluruh bisa lebih komprehensif begitu ya Pak. Betul. Nah, baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, jadi jangan kemana-mana dulu. Baik pemirsa, kembali lagi dalam PKS Legislative Corner edisi cabut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah Pak Fikri, kita kembali lagi nih Pak ke pertanyaan. Mungkin ini masih terkait dengan implikasi nih dari permen ini. Jadi kan implikasi sanksi administratif
Jadi sanksi administratif bagi perguruan tinggi yang tidak melaksanakan permen ini adalah penurunan akreditasi nih Pak Anas. Bapak bagaimana sih melihat sanksi ini, terutama bila kita bandingkan dengan perbedaan kesiapan sumber daya kampus-kampus yang ada di Indonesia gitu? Ya, sesungguhnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mungkin kepengen menunjukkan bahwa serius mau menangani masalah ini. Tapi ini tinggal keseriusan itu kan materinya nanti. Kalau kemudian salah sasaran, hanya sebagian saja yang melakukan kekerasan dan yang lain tidak, saya kira ini aja jadi masalah. Yang konsen atau yang persetujuan tidak dihukum, ini kan jadi masalah. Nanti akan ada kecemburuan. Itu nggak apa-apa kalau di situ padahal lebih bobrok, tapi kemudian ya akreditasinya tetap dan seterusnya kan bisa begitu. Jadi saling iri. Nah oleh karenanya saya kira sungguh pun ini masalah sanksi, tetapi kembali ke yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah ini peraturan menteri yang tidak komprehensif, tidak menyangkut tentang pelecehan seksual yang baik itu pakai kekerasan maupun yang persetujuan. Jadi dua-duanya mestinya ini jangan sampai ada nanti kampus-kampus tertentu yang akreditasinya bagus, tapi di sini sarang untuk ini karena nggak ada kekerasan. Di situ ada pelecehan seksual tapi tidak ada kekerasan. Ini saya kira diskriminasi. Nah, oleh karenanya sekali lagi sungguh pun tentang sanksi ini tadi saya sih melihat kemungkinan kementerian ini kepengen menunjukkan keseriusan dalam ini. Tetapi satu tadi Mbak Nabila menyebut tentang SDM, ya. SDM ini juga kemarin saya mendengarkan kenapa tidak melibatkan unsur lain di luar kampus. Kenapa? Karena kan tindakan pelecehan seksual itu kan tidak mesti di sekitar kampus. Kalau di luar kampus padahal dia sivitas akademika, ini apakah tidak kemudian mendapatkan sanksi? Nah, itulah maka kemudian saya kira masyarakat sekitar atau elemen masyarakat itu harus dilibatkan. Satu, elemen masyarakat dilibatkan. Kemudian yang kedua, kembali ke itu tadi, boleh saja memberikan sanksi sampai akreditasi dan seterusnya. Sungguh pun ini tidak relevan ya, karena pelecehan seksual, tetapi kemudian ini akreditasi. Tetapi kalau dianggap ini tidak kondusif untuk belajar, sehingga di situ berarti tidak nyaman dan seterusnya, nah itu sih silakan saja. Jadi sekali lagi saya kembali kepada ini substansinya. Kalau itu menyangkut tentang substansi yang dipermasalahkan itu belum diakomodasi, saya kira memberikan sanksi ini malah menjadi iri nanti. Enak di sebuah perguruan tinggi yang di situ banyak pelecehan seksual, tapi dengan persetujuan tidak ada masalah karena ya ini karena nggak ada keberatan. Tetapi yang yang ada keberatan itu dipermasalahkan. Ini nanti akan ada diskriminasi. Jadi sekali lagi sungguh pun tentang sanksi, tetapi karena ini substansinya belum terakomodasi dengan baik dan Permendikbud ini dianggap tidak komprehensif, menurut saya ya masih nggak relevan sanksi, termasuk sanksi juga. Begitu Mbak Nabila. Ya baik. Nah mungkin terakhir nih Pak, ini segmen yang mungkin paling kita tunggu-tunggu ya, yang paling penting nih terkait sikap fraksi PKS nih Pak. Kalau misalnya dari PKS sendiri nih Pak, tadi kan sikapnya itu idealnya adalah kita mencabut, tapi kalau misalnya tidak ideal tadi kita pakai emergency exit tadi ya Pak ya, untuk misalnya menghapus frasa yang tadi berpotensi multitafsir. Nah Pak, sebenarnya bagaimana sih solusi konkret yang ditawarkan oleh PKS dalam usaha mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang aman dari ancaman kekerasan seksual seperti itu Pak? Ya, kita harus bersama membangun budaya belajar
belajar dan mengajar di lingkungan kampus. Saya kira tidak hanya di kampus ya, di sekolah juga, sampai ke bawah, sampai ke SMA, SMK, SMP, sampai SD, sampai PAUD, itu menujunya ke cita-cita bangsa. Cita-cita mendirikan bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu ternyata adalah membentuk peserta didik menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian mengacu kepada peraturan perundangan yang ada. Nah, oleh karenanya sekali lagi solusinya adalah kita harus banyak berdialog, berdiskusi pada semua elemen, dan jangan ada kalau istilahnya pendidikan ini andaikan diibaratkan seperti orang naik kereta, itu kereta yang ditarik oleh kuda yang tidak satu saja, tapi kudanya banyak. Maka kita tidak pakai standar kuda yang paling kuat, tetapi kuda yang paling lemah. Jadi supaya bersama-sama. Sehingga pendidikan ini harus mengakomodasi semuanya, termasuk daerah-daerah yang tanpa ada sarana prasarananya dan seterusnya. Nah itu kemudian, jadi dari Aceh sampai ke Papua semuanya harus terakomodasi dari sisi kewilayahan, dari segi suku, ras, dan bangsa ini juga sama, harus mengakomodasi semuanya, termasuk kepercayaan dan keyakinan. Semua harus diakomodasi. Nah itu nanti kita akan bersama. Jadi jangan hanya mencari yang unggul saja, jangan hanya mendorong yang maju saja, tetapi kita harus bersama mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa jangan salah arah. Kemudian apakah kita mau ke barat, mau ke timur? Tidak. Tetapi kita, bangsa ini mengakui bahwa merdeka saja atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, pendidikan kita juga diarahkan untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu, Mbak Nabila. Baik, Pak Fikri. Nah, ini Pak, selama kurang lebih sejam tadi kita sudah berbincang dan berdiskusi panjang lebar nih Pak terkait polemik perdebatan seputar Permendikbudristek ini. Nah, mungkin terakhir Pak dari Pak Fikri, mungkin Pak Fikri bisa memberikan closing statement nih untuk pemirsa di rumah. Ya, kepada semua pemirsa di rumah, saya kira pendidikan ini adalah kata kunci dari kemajuan bangsa. Negara yang baik diukur dengan Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Kita tidak boleh kemudian tertinggal, boleh infrastruktur atau apa segala macam kadang-kadang kurang dari bangsa lain, tetapi pendidikan, kesehatan, dan sebisanya daya beli kita jaga, karena ini dasar. Kemudian lebih dari itu semuanya, pembangunan yang paling mendasar adalah bahwa andaikan ini dianggap investasi atau modal, maka the most valuable capital is invested in human being. Kita harus tahu bahwa investasi atau modal yang paling berarti adalah yang ditaruh pada SDM. Oleh karenanya ketika bangsa Jepang dibom Hiroshima dan Nagasaki, maka bukan tanya berapa minyak yang masih tersisa, berapa amunisi yang masih tersisa, berapa tentara yang masih tersisa, tidak. Tetapi berapa guru yang masih tersisa. Sehingga betapa pentingnya pendidikan. Nah, oleh karenanya, saya kira kepada semua pihak, mari kita konsentrasi untuk membangun pendidikan ini. Dan jangan hanya menyerahkan urusan ini kepada pemerintah saja, karena pendidikan ini sungguh pun diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan dilaksanakan oleh pemerintah, tapi faktanya bahwa ada peluang untuk masyarakat berpartisipasi.
perguruan atau satuan pendidikan negeri jumlahnya lebih sedikit daripada satuan pendidikan yang dibangun oleh swasta. Oleh karenanya, maka semua pihak harus peduli dan harus terus mencermati untuk kemajuan pendidikan ini. Tidak usah kemudian ayo pokewo atau tidak enak kalau kemudian ternyata ada yang salah, langsung saja memberikan kritik. Untuk apa? Untuk kepentingan generasi yang ke depan. Tidak boleh ada juga visi pendidikan itu karena kepercayaan, karena golongan, karena partai apa segala macam. Visi pendidikan adalah visi negara. Oleh karenanya, kemudian kita sekat-sekat apapun, kalau urusan pendidikan, maka kita harus menggunakan visi berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu Mbak Nabila. Baik Pak, jadi mungkin kalau misalnya bisa sedikit dirangkum ya Pak ya, tadi karena pendidikan ini adalah kepentingan bersama, visi bersama gitu, jadi jangan sampai mendiskriminasi satu golongan, jangan sampai hanya mengutamakan kepentingan satu golongan ya Pak ya. Nah, baik pemirsa, closing statement dari Pak Fikri tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di episode PKS Legislative Corner hari ini. Jangan lupa untuk terus stay tune di berbagai kanal media fraksi PKS DPR RI setiap hari Jumat untuk episode PKS Legislative Corner berikutnya, di mana kita juga akan mengupas betuntas berbagai isu-isu yang tidak kalah serunya dengan isu hari ini. Nah, baik dengan ini, saya Nabila Humaira bersama Pak Abdul Fikri Fakih dan juga kru di studio pamit undur diri. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nabila. Ya. Lahirkan